gitu kan, dan terdorong untuk hadir ya karena melihat sosok beliau gitu ya. Itu harus diralat Mbak Tutu. Oh iya betul ya Bu. Mbak, jangan sampai kita hanya melihat sosok ya, tapi kita melihat bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pelajaran ya dari diri Mbak Dewi Sandra. Enggak juga, sebenarnya saya nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini semata-mata karena kita ingin bersilaturahmi. Kita yang Dewi Sandra udah dapat belum? Iya, gue baru masuk. Mungkin kita bisa mendapatkan manfaat di bulan Ramadan ini dan segala sesuatu yang kita jalankan hari ini semata-mata lillahi ta'ala. Kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang lebih taat lagi, dan pastinya di forum ini akan banyak sekali kesalahan dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, benar Mbak. Ya, jadi kita di sini sama-sama belajar, jadi sama-sama sharing ya, biar kita mendapatkan keberkahan ilmu, karena ilmu itu datangnya dari siapa saja. Gitu. Kalau saya senang banget karena pertama yaitu kita bisa belajar dari banyak orang, terutama dari orang-orang yang Allah berikan jalan hidup yang luar biasa ya. Oke. Karena kita nggak berlama-lama ya, kita penasaran nih, dan yang semua yang ada di sini itu pasti penasaran gitu ya, bagaimana Mbak Dewi itu bisa sampai pada titik ini ya. Pasti bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu ya atau instan gitu ya, tapi talkshow kali ini kita bertemakan visi hijrah. Jadi hijrah nggak cuma hanya semata-mata ya udah kita pindah gitu kan, atau bukan semata-mata kita mengubah penampilan aja gitu ya, tapi bagaimana hijrah itu menjadi langkah awal kita untuk meraih ridho Allah SWT. Ya oke, semua sudah siap? Kalau sudah siap, saya pengen tanya kepada teman-teman. Kalau saya bilang takbir, teman-teman menjawab Allahu Akbar. Ya, bisa ya teman-teman? Oke, ya kita tidak berlama-lama lagi. Yuk kita mulai talkshow kita kali ini dengan takbir. Allahu Akbar. Ya, oke Mbak Dewi. Jadi di tengah-tengah kita dan tadi kita sudah aktif. Nah, semoga teman-teman bisa menyimak apapun yang disampaikan pada hari ini, ambil yang baik, buang jauh-jauh yang kesannya negatif, dan kita sama-sama memohon kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah dan juga taufik untuk melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Ya, bismillah, Mbak Dewi. Kita penasaran nih Mbak, gitu ya, bagaimana sih Mbak ya dalam menghadapi hidayah ya, sehingga membuat Mbak Dewi ini bisa berubah drastis seperti sekarang. Dan apa sih yang membuat Mbak Dewi itu mantep untuk berhijrah? Karena kita tahu ya Mbak, fenomena hijrah hari ini itu luar biasa banget. Di sisi kita bahagia, tapi di sisi lain ada yang hari ini pakai, besok sudah lepas hijab. Dan apa sih makna ya tadi ya, yang saya tanyakan kepada Mbak Dewi? Mangga Mbak Dewi? Oke. Pertama kita buka dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita semua, yaitu rizki yang paling besar, agama Islam, agama yang sempurna, agama yang lurus. Dan mudah-mudahan dengan kita berjuang di atas jalan Allah, Allah akan terus membimbing kita, mengarahkan kita, dan memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Karena ini adalah proses dan perjalanan yang tidak mudah, tapi ini adalah perjalanan yang tidak mustahil, memang harus diperjuangkan.
Lalu salawat dan salam kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan yang sempurna juga untuk kami semua, yang memberikan kita ilmu, yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, di mana semuanya itu jelas firman Allah lewat malaikat Jibril, yang hari ini di bulan suci ini adalah bulannya puasa dan bulannya Al-Quran. Jadi sepertinya ini adalah momentum yang luar biasa sekali gitu. Sayang banget kalau kita menghabiskan waktu dengan sia-sia, dan alhamdulillah meskipun sebentar, mudah-mudahan ini akan menjadi waktu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Salam hormat, salam kenal dari saya Dewi untuk semuanya yang ada di sini, yang dari Bekasi, yang dari Jakarta, ada Fatin, ya ampun, ada Vira. Kalian nggak bosen ya? Masya Allah. Terima kasih Mbak Tutur untuk pertanyaannya. Hijrah, ya kan? Kita lagi mau membahas hijrah. Hijrah itu apa sih sebenarnya? Dulu aku di awal-awal juga nggak ngerti apa sih ini hijrah. Tapi memang untuk hijrah kita harus nyemplung, kita harus ngerasain sendiri. Dan hijrah itu artinya kita mau berubah dari satu titik ke titik yang lain, dan yang namanya berubah itu kadang-kadang bisa menyenangkan, tapi kadang-kadang juga bisa berat. Apalagi hijrah ke sesuatu yang, jujur aja, kalau dulu dia kan Dewi nggak pernah pakai jilbab, Dewi nggak pernah datang ke kajian, Dewi nggak pernah buka Quran, dan hal itu kan butuh ilmu, butuh sekali ilmu. Jadi hijrah tanpa ilmu itu mustahil. Hijrah yang benar-benar konsepnya Nabi Muhammad SAW itu kan semuanya pakai dalil. Kenapa. Dan kayaknya itu yang hari ini aku bisa bilang bahwa kita harus bertanya sama diri kita masing-masing pertanyaan yang sulit. Yaitu, aku ini diciptakan untuk apa sih? Lalu tugas aku nih, yang aku diturunkan di bumi ini untuk apa sih? Apakah cuma untuk main-main, atau nanti sekolah, habis itu kerja, menikah, punya anak, udah selesai. Apakah itu doang tugas aku? Atau sebenarnya kita ada hal yang lebih besar, dan setelah itu pastinya kan semua orang akan meninggal. Dan harus kita sepakati bahwa semua orang pasti akan meninggal. Ini hal yang menarik yang diajarkan sama guru Hafizakumullah, bahwa akan menjadi blunder besar ketika kita merasa bahwa kita akan hidup selama-lamanya di bumi ini. Dan kita tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat kita kelak nanti. Jadi, waktu aku hijrah itu fokusnya lebih ke, ini nanti, kalau aku mati, kan pasti ketemu sama Allah ya. Terus apa aja yang aku udah siapin? Nah, aku lebih mikir ke situ. Iya ya, ibuku udah meninggal, ayahku meninggal, dan aku lihat sendiri, ternyata jasad nanti dibungkus, nanti semuanya masuk tanah. Iya ya, habis itu ditinggalin sendirian, semua harta ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, segala sesuatu yang sudah diperjuangkan di bumi ini ditinggalkan. Ya, kita cuma kembali kepada Allah, ya benar-benar tanpa apapun. Hanya apa ya, kalau bilang kain kafan, pernah teman-teman di sini pernah nyentuh kain kafan nggak sih? Pernah kan? Itu kain kasar loh, bukan kain yang kayak sutra atau apa, itu kain kasar gitu. Jahitan ya, Mbak Dewi. Iya, jadi sebenarnya kita datang tanpa sesuatu dan kita akan kembali tanpa sesuatu. Yang kita bawa itu benar-benar cuman perbuatan dan amal kita selama ini, dan itu yang membuat aku mikir, iya ya, ternyata ada hal yang lebih besar yang harus kita perjuangkan dengan waktu kita, dengan umur kita, dengan kesehatan kita, dengan kesempatan kita. Ini semuanya benar-benar harus dipikirkan secara serius. Kenapa? Karena kalau tidak, pasti dihisap. So I was like, wow, ini kayaknya bener deh, aku harus berubah, aku harus mencari, aku harus punya ilmu, dan akhirnya pelan-pelan aku mulai masuk ke dalam
kajian-kajian. Tentunya semua itu ada proses ya yang men-trigger aku untuk harus belajar, pastinya kepentok. Dan karena kepentok itu akhirnya aku merasa bahwa iya ya, selama ini aku menjalankan hidup dengan gaya aku, dengan rules-nya aku, dengan suka-sukanya aku. Ternyata Allah nggak peduli dengan apa maunya kamu. Nah, ketika kita punya ilmu Allah, oh ternyata yang menciptakan kita maunya begini loh untuk kamu. Khususnya buat aku yang awal-awal hijrah adalah ternyata wanita muslim harus pakai hijab ya. Oh iya ya, ternyata harus menutup aurat. Itu bukan nomor satu, yang nomor satu pasti syahadat. Habis itu kita belajar untuk sholat, habis itu kita belajar tentang keimanan dan Islam. Tapi kan habis itu masih banyak, dan sampai hari ini adalah tahun ke-9. Jadi aku pertama kali pakai hijab itu tahun 2012. Waktu film itu ya, Mbak ya? Film apa ya? Aku main film ya dulu ya. Iya. Yang mana? Yang 99 Cahaya kayaknya. ya. 99 Cahaya di Eropa itu film pertama setelah pakai hijab. Tapi jauh sebelum itu kayaknya, berapa bulan sebelum itu. Ya. Nah, kita tahunya pas nonton film itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya itu, Allah membukakan pintu dengan caranya, justru karena film itu aku jadi belajar lagi tentang sejarah. Ternyata Bunda Maria tuh pakai hijab ya. Ternyata di hijabnya tuh ada suduk kufik. Suduk kufik itu tulisan-tulisan Arab yang dimana orang Eropa nggak tahu itu tulisan Arab. Dan di situ tulisannya la ilaha illallah. Jadi aku cuma lihat, ini tanda-tanda Allah tuh jelas banget untuk dia yang mau mencari dan dia mau belajar. Karena sebegitu gamblangnya. Sekarang kan lucu ya, ketika orang-orang, lu ngapain sih punya jenggot, ngapain sih harus pakai jilbab, ngapain sih. Ternyata kita semua ini memakai ini karena ini adalah perintah dari Allah yang juga diturunkan kepada nabi-nabi, sunnah kan. Jadi nabi memakai jenggot. Dan tidak hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa pun juga pakai jenggot. Kalau kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat ya. Iya, gambar yang mereka gambarkan ya. Terus Bunda Maria tertutup. Sangat tertutup. Nggak ada kan beliau pakai bikini. Gitu. Jadi sebenarnya kita sangat mencintai sejarah, kita sangat mencintai ilmu, dan kita sangat mencintai apa yang Allah perintahkan untuk kita. Itu sih poinnya. Jadi hijrah itu adalah mau mengorbankan apa yang kita suka untuk mendekatkan diri kepada apa yang Allah suka. Masya Allah. Ya. Benar ya, Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Ya, tadi sih saya ini ya Mbak, terkait dengan poin yang dari mana kita berasal, ya, untuk apa kita hidup, ya, setelah itu mau kemana, dan itulah poin yang harus kita jawab ya, gitu kan, agar kita clear dalam menapaki kehidupan kita nanti, gitu. Dan Mbak, kan perjalanan kita tahu ya, karena Mbak Dewi Santa itu kan public figure, gitu ya. Yang kita tahu memang sesuatu yang hanya terlihat aja di televisi gitu kan, ya, bagaimana perjalanan Mbak Dewi gitu kan, mulai dari masuk Islam gitu kan sampai sekarang berhijab. Nah, itu kan dengan masa lalu yang begitu kompleks gitu ya, bagaimana sih Mbak Dewi bisa berdamai gitu ya dengan masa lalu itu. Terus terlebih lagi adalah yang paling sulit nih Mbak, gitu, adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, itu gimana Mbak? Mungkin pertama yang bisa aku sampaikan adalah jangan pernah percaya dengan apa yang kamu lihat. Karena bisa jadi mata kamu akan menipu. Dan contohnya adalah pertama gitu, saya bukan orang baik. Saya adalah orang yang berusaha memperbaiki diri. Jadi kalau mau ini benar-benar
Allah yang maha baik yang menutupi semua aib-aib. Jadi mungkin yang teman-teman lihat ya seperti apa yang teman-teman lihat itu karena kebaikan Allah. Dan yang kedua adalah ini lucu banget gitu. Aku sampai ini dari mana sih orang-orang merasa bahwa Dewi itu baru masuk Islam? Karena I was born a Muslim, ibu saya orang Muslim, jadi saya nggak pernah berubah agama. Jadi dari insya Allah dari lahir sampai hari ini it's always been Muslim gitu. Kalau ada misconception itu karena perjalanan hidup aku yang memang simpang siur, dan lagi-lagi aku adalah orang yang tidak punya waktu untuk klarifikasi gitu. Karena ya aku percaya bahwa agama atau perjalanan spiritual seseorang itu kan benar-benar antara dia dan Allah gitu. Jadi akan buang-buang waktu banget untuk klarifikasi ya nggak penting. Jadi bebas tanggapan orang, tapi ini membuktikan bahwa semuanya tuh bisa menipu gitu. Mata kita menipu, pendengaran kita menipu, makanya aku selalu suka bilang, ingetin ke teman-teman, bahkan untuk aku, kita jangan terlalu fokus dengan figur seseorang. Karena belum tentu sebaik itu dan belum tentu sebenar itu. Yang benar-benar baik dan benar, yang boleh kita idolakan, kalau mau pakai kata idola, itu adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para istrinya, dan mungkin nabi-nabi yang lainnya. Pokoknya orang-orang soleh yang benar-benar sudah dijamin sama Allah, ini nih yang masuk surga. Ini kalau yang untuk hari ini nih, yang pada ngefans dengan A, B, C, D, Mas Al, Andin. Aduh, kekinian banget itu ya Mbak. Ini geng Mas Al nggak sih? Nggak ya, ini geng Korea apa? Korea. I mean, whoever you like, it's fine. Tapi jangan tertipu. Dan jangan terbawa. Dan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang harusnya kita belajar lebih lagi tentang Nabi kita, tentang agama kita. Akhirnya jadi kebuang gara-gara kita fokus banget dan lagi halu banget nih sama yang kita sukain saat ini. Vira lagi suka sama siapa? Nggak ada, bagus. Unai lagi suka sama siapa? Mana sih Unai? Sule. Sukanya sama Sule. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya pasti dia ada kebaikan. Pasti semua manusia itu pasti ada kebaikan. Tapi kan kita mau cari yang paling baik. Ya kalau mau cari yang paling baik ya itu udah pasti Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi tapi pertanyaannya apa ya? Jadi kemana-mana deh. Apa tutur? Ya, gimana Mbak tadi bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Ini sih bukan hal yang mudah ya. Sebenarnya kalau mau dibilang marah, aku marah banget gitu. Ih, lu kenapa sih bisa milih pilihan hidup lu yang dulu? Ih, kalau bisa diulang, kalau bisa diketok-ketok gitu. Dewi mikir dong dulu kalau bisa aja. Tapi hal tersebut tidak bisa dilakukan. Maka kita harus fokus ke depannya. Kita harus fokus ke saat ini. Apa sih yang bisa aku rubah saat ini? Dan setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti membuat kesalahan. Nabi Adam aja membuat sebuah miss gitu. Sebuah miss yang tentunya sudah ditakdirkan Allah. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat, makanya go back to the history and go back to the lessons ya. Pelajaran apa sih yang kita bisa petik? Oh iya, ternyata kalau kita buat kesalahan, apa yang Allah inginkan? Allah inginkan kita bertobat. Jadi ketika kita bertobat, kita minta maaf, yang benar-benar minta ampun, jangan tobat terus abis itu ngulang lagi. Oh ya. Main lagi. Ketika kita tobat, mudah-mudahan
itu akan memberikan sedikit kedamaian. Dan dengan adanya sedikit kedamaian, mudah-mudahan kita bisa terus on track gitu. Karena kita punya Rob, kita punya Allah yang begitu baik kan. Maha pengampun, tapi bukan berarti karena saking baiknya dan saking memberikan ampunan kepada kita buat salah aja terus. Enggak juga. Jadi konsepnya jangan seperti itu. Bahwa kita semua punya kesempatan untuk bertobat. Selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa ambil air wudhu, selama kita punya tempat untuk sujud, kita bertobat. Dan insya Allah itu akan membuat kita sedikit bisa berdamai dengan diri kita, dan kita minta pertolongan Allah supaya kita bisa di tracknya, jangan sampai dibuat kesalahan lagi. Karena kenapa orang-orang membuat kesalahan lagi setelah banyak orang ya nggak sih, setelah taubat nasuha atau sholat taubat, bikin lagi itu kesalahan. Ya karena lagi-lagi poinnya adalah kita kekurangan ilmu, kita nggak tahu ilmunya, dan kita kebawa sama hawa nafsu kita. Berarti kan ini harus di-counter. Counternya dengan apa? Ya counternya dengan belajar, terus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Iya, Masya Allah. So. Ya, benar banget ya Mbak ya. Jadi ketika kita memang akhirnya sudah menyadari gitu ya, masa lalu itu nggak bisa dirubah gitu kan, dan akhirnya kita sadar yang harus kita persiapkan itu adalah masa depan nih nanti gitu ya, yang benar-benar kita tuh akan bertemu dengan Allah gitu ya. Allah tuh nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita gitu kan. Jadi kita sibukkan diri kita di area itu gitu ya, di area yang nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah gitu. Masa lalu ya mau bagaimana gitu kan, sudah berlalu gitu ya, tinggal kita taubat, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Oke Mbak, ini kan Masya Allah ya gitu. Setiap orang yang berhijrah itu pasti berharap istiqomah, dan keistiqomahan itu tidak kita ukur per tahun gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kita tidak ukur istiqomah itu dari ukuran itu gitu ya, waktu. Tapi keistiqomahan itu kita minta kepada Allah agar kita senantiasa terus berada di dalam tracknya Allah tadi gitu ya. Terus Mbak, kenapa sih Mbak memilih untuk berdakwah? Ya karena kita tahu ya banyak sekali yang hijrah, tapi ya sudah, hijrah itu gimana kita aja deh, kita baik dulu aja gitu kan, kalau kita baik ya udah gitu kan. Nah, kenapa Mbak memilih untuk berhijrah gitu kan, berdakwah gitu ya, untuk berdakwah, dan kenapa dakwahnya itu memilih ke komunitas tuli ini Mbak, dan juga mendirikan Sobar. Nah, kenapa Mbak lebih memilih itu? Oke. Sebenarnya saya nggak memilih, kalau boleh jujur. Saya nggak memilih, karena PR saya pribadi banyak untuk memperbaiki diri. Tapi ini benar-benar Allah yang menunjukkan orang-orang yang justru berdakwah kepada aku. Jadi yang berdakwah itu teman-teman tuli, bukan aku. Jadi aku yang belajar sama mereka, Masya Allah. Melihat semangat mereka, melihat perjuangan mereka. Teman-teman tahu nggak, mereka tuh baru selesai membangun sebuah masjid, musola. Itu mereka dapat donatur, dan mereka sebenarnya dengan sangat mudah kita nawarkan, mau nggak kita buka untuk umum, terus akhirnya bisa cari dana untuk masuk. Enggak, kita mau berjuang, dan kita nggak minta untuk dikasihani. Ini harus menjadi perjuangan kita. Kita ingin menunjukkan kepada Allah. Jadi mereka masing-masing ngeluarin dana juga. Dan ini guru-guru ya, yang saat pandemi ini gaji mereka dipotong sekian puluh %. Dan mereka berjuang gitu. Aku cuman ini kayaknya mereka sih yang lagi ngajarin aku, mereka yang sedang berdakwah, dan sekarang musola itu sudah jadi, mereka udah bikin pesantren kilat, mereka udah bikin
belajar ngaji dengan bahasa isyarat. Jadi amazing banget, Masya Allah. Mereka udah punya karya, sedangkan kita yang ada di sini, termasuk yang bicara, apa ya karyanya ya? Kita udah bikin apa ya? Paling posting IG, 1, 2. Ini bangun musola loh, guys. Teman-teman tuli. Teman-teman tuli. Nah, untuk teman-teman sober itu nge-slow bareng ya, bersama apa sih sober, lupa aku istilahnya apa ya sober. Pokoknya itu teman-teman nari dulu, penari-penari zaman masih show. Nah, mereka pun juga ada keinginan dari diri mereka untuk kita pengen belajar deh. Kita pengen dengerin apa sih isi dalam sebuah kajian. Justru mereka yang minta, terus akhirnya ya ada sebuah komunitas dan Dewi justru yang ikut-ikutan di situ. Jadi Allah kasih jalan ya Mbak untuk terus menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, meskipun dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Yang pasti ini kita harus clearkan, saya bukan ustazah, jadi don't get your information wrong. Ya, bahwa kita semua punya guru, dan yang paling benar adalah belajar dengan guru yang bersanad. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, aku merekomendasikan untuk belajar dengan ustadz atau dengan ustazah yang punya gelar, yang mereka pernah belajar, yang bisa bahasa Arab, yang paham dengan Al-Quran dan dalil. Kalau Dewi mah, ya Allah, jangan jauh, masih jauh banget. Debu-debunya juga nggak ada. Mau ngomong susah banget sih. Sekerupuk rengginang itu juga nggak ada tuh, sejubiran kerupuk rengginang. Oke. Ya, subhanallah ya, benar Pak. Kita sama-sama sharing. Jadi berharap sama-sama mendapatkan keberkahan, dan benar banget yang disampaikan Mbak Dewi tadi ya. Kita harus belajar kepada guru gitu ya, yang gurunya itu berilmu. Insya Allah kita tahu bersama ya Mbak, yang tadi ya, di mana yang namanya kita bukan menyampaikan Islam sih, lebih kepada kita sama-sama gitu ya, belajar Islam gitu ya, pasti tentu ada tantangannya. Nah, tantangan apa sih Mbak yang dialami sama Mbak Dewi ini selama berhijrah? Nah, kalau paling besar, dan saya rasa ini bukan tantangan saya aja, tapi kita semuanya, yaitu tantangan masalah hati. Ini kita semua tuh hatinya pasti PR banget. Dan ternyata menurut ulama, hati itu adalah yang paling susah untuk diatur, paling susah untuk dikontrol, paling susah untuk diajak baik. Itu butuh perjuangan. Ada lagunya ya, perjuangan. Lagu perjuangan itu apa sih? Roma Irama Mbak. Kita lagi berapa itu? Perjuangan hijrah, tapi lagunya Roma Irama. Aduh. Perjuangan. Okay. So ini gila, aku dapat ilmu ini ya. Menurut aku ini keren banget. Ini keren banget. Teman-teman, kita semua sekarang lagi belajar. Pasti kita semua juga berjuang untuk mencari kajian atau kita mencari komunitas untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Tapi percaya nggak? Ilmu Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Itu pas aku denger itu, aku cuma gini, pantesan ya ilmuku nggak nempel-nempel. Pantesan ya setiap aku catet, ya akhirnya jadi catatan aja. Coba teman-teman di sini bisa
menyampaikan catatan. Vira deh, tadi pagi ikutan Riyadhus Shalihin nggak? Bisa-bisanya nggak ikut. Fatin, mana dia? Kenapa Kak? Kamu kajian terakhir apa? Semalam baru ini Siroh tentang perang Badar. Siro tentang perang Badar. Iya. Cuma Tanpa- baru nonton filmnya. Tanpa Enggak, bukan. Apa? Bedah filmnya baru nanti malam Kak. Oh, nanti malam. Kalau kemarin Jadi ngebahas apa? baru ngebahas kenapa perang Badar terjadi kayak gitu-gitu. Baru dari diliatin scene per scene-nya dulu gitu. Oke, ada ayat Al-Quran yang dikeluarin nggak? Tanpa nyontek ya, jangan nyontek. Oh, sebelum kajian, sebelum film mulai, Al-Anfal dulu sih Kak, surat Al-Anfal. Ayat, jangan nyontek. Seingat aku full. Satu surat. Satu surat. Dari surat Apa isinya? Aku lupa deh. See, this is what I'm saying gitu. Ini masalah kita semua. Kita datang ke kajian, kita semangat, kita nyatet, kita wow. Tapi giliran disuruh ngulang, apaan ya? Kok Iya. ini adalah masalah yang paling besar dalam proses hijrah aku. Ternyata ketika belajar ada masalah dengan hati. Karena yang kita pelajarin itu firman Allah. Bukan kudu di-memorize, tapi kudu untuk diresapi. Ini firman Allah. Nah, kenapa ilmu Allah itu nggak mau masuk ke dalam hati? Berarti ada yang salah. Dan kita pelajarin saat ini. Nih, teman-teman, ini lagi-lagi kita pakai analogi ya. Kita mau buang air besar. Yang kita cari toiletnya itu bersih atau yang wangi semerbak dengan wangi-wangi pete atau jengkol atau wow. Pengennya yang Oke. wangi ya, Mbak. Ini yang wangi. Terus apa lagi? Yang Bersih. bersih. Kalau bisa yang kering. Kalau bisa yang wah pokoknya airnya bening, jangan air yang kayak kolak ya. Masya Allah. Bener nggak? Bener nggak? Oke. Ini kita mau buang sesuatu yang kotor. Kotor dari tubuh kita. Yang kotor aja kita cari tempatnya yang bersih. Jelek nggak tuh? Yang kita buang sesuatu yang kotor, yang jijik, yang nggak berguna juga, kita cari tempatnya yang bersih. Gimana dengan firman Allah? Itu firman yang paling suci, itu pasti akan mencari hati-hati yang bersih. Baru dia mau masuk, baru dia mau nempel, baru dia mau diresapi. Kan berarti yang jadi PR kita semua hari ini adalah, ini ada yang masalah nih dengan hati kita. Itulah kenapa sekarang untuk orang-orang yang hijrah, orang-orang yang mau istiqomah, orang-orang yang mau berhasil, nomor satu, kita harus bersihin hati. Hatinya kotor, udah kita lihat aja. Kita lihat aja tes diri masing-masing. Bukan Fatin aja ya, Fatin. Aku pun juga ya. Kemarin, jangan kan kemarin. Tadi pagi Riyadhus Shalihin, apa ya? Kita ngebahas itu hadis jelas banget bahwa ada dua sahabat. Itu kan aku aja ngejelasin kayak, oh man, I'm having so much trouble gitu. Itu menunjukkan bahwa hati aku masih kotor, bahwa proses masih panjang, dan kita harus berjuang. Ya, itu yang menjadi PR aku. Insya Allah. Ya, jadi memang setiap diri itu punya tantangan dan
tantangan terbesar memang adalah hati. Ya, saya juga pernah dengar tuh Mbak gitu ya, bahwa Allah itu tidak akan memberikan, ilmu itu adalah cahaya. Ya, cahaya itu nggak akan masuk ke dalam diri kita yang memang kita tuh sering bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika kita nggak dapat hidayah itu sebenarnya salah siapa gitu ya? Bukan salahnya Allah gitu ya, tapi kita harus balik lagi kepada diri kita sendiri gitu ya. Kita bermunajat kembali kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Ilmu sudah ada di depan mata kita, tapi apakah ilmu itu jadi bermanfaat gitu ya, atau jadi taufik gitu kan, itu kembali kepada diri kita. Perbanyak bersihkan diri kita dengan tazkiyatun nafs ya, pensucian diri gitu ya, amal solih ditingkatkan, karena tali agama yang paling luar biasa itu ternyata antara kita dan Allah. Jadi harus ada amalan rahasia gitu ya, yang harus kita lakukan, hanya kita dan Allah yang tahu, dan itu yang menjadi penguat kita. Mbak, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Ada Oh. teman jauh nih dari Singapura. Masya Allah. Ya, oke. Ya, banyak chatnya yang Mbak ya belum aku baca. Ntar kita baca satu-satu setelah ini ya. Oke, Ya. Mbak, tadi kan terkait dengan tantangan dari diri Mbak Dewi nih ya. Cuman kalau dari pengalaman kami nih gitu ya, dakwah itu banyak pertanyaan seputar tantangan dari sisi sektor ekonomi nih Mbak. Ekonomi dan juga keluarga. Nah, kalau Mbak Dewi sendiri bagaimana mengatasi dua faktor itu Mbak? Faktor ekonomi dan faktor keluarga, terutama di saat awal-awal berhijrah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala keterbatasan dan kebodohan. Cara untuk menghadapi ekonomi dan juga keluarga, ya kitanya bertawakal nggak kepada Allah. Ini aku terdengar atau tidak? Hang ya? Kedengeran Mbak, kedengeran. Oke. Apakah kita bertawakal kepada Allah dengan arti tawakal sesungguhnya? Like you have no doubt in your mind bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Rezeki itu datang dari mana? Rezeki datang dari mana? Rezeki datang dari Allah. Jadi yang harus kita baik-baikin, yang harus kita cari muka secari muka-mukanya itu Allah. Memang kita harus berikhtiar dan memang kita harus berjuang. Tapi ikhtiar dan berjuang kita itu tidak bergantung sama manusia. Dan tidak bergantung, ini harus hati-hati banget. Ayo dong, kamu kalau posting ini pasti jualan gue naik. Itu syirik. Kalau foto gue bagus, pasti jualannya akan oke nih. Syirik. Yang membuat jualan itu bagus atau tidak, semata-mata Allah, atas izin Allah atau tidak. Nah, itu hubungan itu tuh harus dibaikin. Bahwa aku yakin rezeki aku tidak akan tertukar. Kenapa rezeki itu jadi mandet-mandet? Mudah-mudahan aku nggak diuji ya dengan ini, karena aku yang bicara. Tapi kenapa jadi mandet-mandet? Karena kita meragukan gitu. Kita meragukan bahwa rezeki itu bisa datang dari pintu manapun. Dan manusia itu kan sangat, kita tuh terbatas. Emang Allah kalau mau kasih duit nggak lewat pekerjaan kita nggak bisa? Bisa banget kan? Tiba-tiba dapat warisan dari mana? Atau tiba-tiba tetangga kita mau kasih hadiah? Bisa banget. Kita nggak pernah tahu. Aku freeze lagi ya. Wait guys, wait. Ini karena dosanya Dewi. Banyak loh dosanya aku. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir.
Aman? Oke, Aman. 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 Di sini ada yang jual parabot jadi Dan yang kedua untuk masalah keluarga. Kenapa? enggak. Jadi di sini Kita buka- aku unmute. Soalnya ada yang Oke. jual parabot, ya Allah. Dan untuk masalah keluarga, coba kita buka surat Ali Imran ayat 195. Kita baca deh. Sama-sama baca. Siapa ya yang sudah punya Al-Quran di tangan? Ada? Hasna mau baca artinya. Hasna Aziyah. Coba kita baca. Buka sayang unmute-nya. Mic-nya dibuka dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Coba Hasna baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dibaca. Bahas. Hal ini Ali Imran ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum rambun amilun minkum kunta ladina hajaru wa udufi talu wa qatilu la ukaffiranna ankum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar Masya Allah. tawaban min indillah wallahu indahu husnul sadaqallahul azim. Masya Allah. Alhamdulillah dibaca Arabnya. Makasih. Ih, kalau aku disuruh baca Arab langsung pingsan. Makasih Ini Hasna. juga tujuan Bapak. Iya, sama-sama. Waduh, jazakallah khair. Siapa yang mau baca terjemahannya? Vira. Mbak Mardiani mau baca? Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Tuhan mereka perkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang, dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Masya Allah. Masya Allah. Are you reading this? Are you reading this? This is amazing. Jadi ini sunnahnya setiap pagi setelah bangun tidur kita baca dari 190 sampai ayat 200. Dan ini 10 ayat ini semuanya itu ada penguatan untuk kita, untuk tahu ini kita harusnya ngapain sih, Allah itu sedang apa, Allah akan menyiapkan kita apa, dan sekarang di 195 ini jelas banget. Ketika aku baca ini aku cuma, ya Allah, benar ya, kita pasti akan diuji nih. Orang hijrah itu pasti akan diuji. Kalau nabi-nabi hijrah mereka diuji, masa kita enggak?
Setuju? Masa kita nggak diuji? Setuju. Kita semua pasti akan dapat ujiannya, dan termasuk ujian kadang-kadang ada yang diuji dari keluarganya. Mereka harus diusir dari kampung halamannya. Mereka disakiti. Nabi Muhammad menjalankan ini, Nabi Muhammad SAW menjalankan ini. Tapi apa janji Allah? Aku akan hapus kesalahan mereka. Sungguh aku tidak akan menyanyiakan nih amal orang-orang tersebut yang hijrah. Aku hapus kesalahan mereka dan aku akan masukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita benar-benar hijrah, kalau kita benar-benar melakukan semuanya lillahi ta'ala, kalau kita ikhlas, kalau kita nggak dendam, kita nggak marah sama keluarga yang mungkin memberatkan kita, justru kuat nggak sih kita mendoakan? Coba lihat bagaimana responsnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diuji dengan keluarganya sendiri. Quraisy itu kan keluarganya. Apa yang dilakukan sama Nabi kita? Ada dia balas dendam? Ada dia angkat pedang terus ngajakin perang? Ada dia bikin press conference untuk klarifikasi? Ada dia terus langsung nyinyir dan ngata-ngatain? Gak ada Nabi itu, Masya Allah. Dan kita kan mau mengikuti sosok ini kan. Jadi, apa sih yang dilakukannya? Udah. On track di jalannya Allah. Ikuti perintahnya, diam atau berkata baik. Maafkan mereka yang menyakitimu. Ini Islam sesungguhnya ini. Nah kita yang ngomong kita udah hijrah, paham nggak sih bahwa ini adalah essence dari apa yang kita sedang pelajarin di buku ini. Nah ini PR banget untuk teman-teman yang kita memberikan statement kita udah hijrah. Kita mau menjadi manusia lebih baik lagi. Kalau kepada keluarga kita sendiri aja masih tidak bisa berbuat baik, terus gimana sama orang-orang yang beda pendapat sama kita? Oh, perang terus nih negara. Diprovokasi terus kita apa? Balas. Apalagi balas di sini. Sampai panas jempolnya, ada keluar tuh api-api. Iya kan? Things like this, ini semua akan menguji kita. And ini yang menunjukkan sesungguhnya kita udah hijrah atau kita cuma pikir kita sudah hijrah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi teringat Mbak, di Quran Surat Al-Baqarah ya, ayat 214 ya, bagaimana Allah tuh nanya ke kita gitu kan, apakah kamu mengira gitu ya bahwa surga itu akan didapatkan dengan begitu saja gitu ya, tanpa adanya ujian. Jadi ternyata ya Allah itu akan menguji di antara kita setelah kita berhijrah gitu ya, dan ternyata ujian itu hanya betul-betul membuat kita tuh seleksi ya, diseleksi sama Allah gitu ya, sampai mana kekuatan kita, dan Allah itu sebenarnya akan menolong gitu ya, dan pertolongan Allah itu akan amat dekat gitu ya, apalagi orang yang akan menolong agama Allah itu pasti Allah akan tolong dan Allah teguhkan pertolongannya. Jadi Masya Allah ya Mbak ya. Jadi setiap apapun yang kita pilih, resiko itu pasti akan ada gitu ya. Tantangan pasti akan ada ya. Jadi Masya Allah, bagaimana kekuatan kita, keyakinan kita terhadap Allah gitu ya, semakin membuat kita harusnya lebih kuat gitu ya, sebagaimana para sahabat dan juga Rasulullah SAW gitu, dalam menghadapi setiap tantangan dan ujian. Dan yang memang luar biasa itu adalah tantangan dari sisi keluarga ya. Kadang yang karena keluarga itu paling dekat ya Mbak ya, tahu gitu ya kita dari yang
nggak siapa sih gitu yang tadinya nggak ngerti Islam gitu ya, baru ibaratnya bau kencur gitu ya. Sok-sokan gitu ya bicara Islam gitu ya, tapi jangan sampai kita salah gitu ya dalam mengartikan itu. Harusnya kita semakin semangat gitu ya, menunjukkan Islam itu harus muncul dari diri kita gitu ya, harus teraplikasi ya, terlihat, terwujud, terpancar ya dari sikap kita terhadap keluarga kita ya. Masya Allah ya Mbak. Waduh, kenapa? Kenapa Soleha? Masya Allah. Sama tante, tante Dewi. Banyak nih tante-tantenya di sini. Tantenya Bingung banyak, dia ini tante-tante pada ngapain sih? luar biasa. Mm-mm. Ya, sebentar ya. Ganggu bobot siangku. Masih pagi. Bobo pagi ya. Bobo pagi. Ya, Mbak, apa namanya? Tentu yang namanya hijrah itu kita harus punya visi ya, gitu, agar tidak akhirnya ya sudah hijrah aja gitu ya, yang tadi cuman apa namanya berpindah hanya dari sisi penampilan saja berubah gitu ya, tapi bagaimana sih Mbak gitu ya, apa namanya, sebetulnya kita perlu nggak sih gitu ya punya visi dalam berhijrah? Mas. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau selama yang aku belajar dengan guru Hafizakumullah, beliau itu Masya Allah sangat sistematis dan mengajak kita untuk berubah nih mindset. Jadi hidup ini nggak boleh lewat begitu aja. Harus, you need to have a plan. Dan kita mulai plannya dengan endingnya. Jadi kita udah ngebayangin endingnya tuh aku mau kemana. Setiap aku ditanya itu, Mbak, endingnya mau kemana? Aku mau ke surga. Itu goal aku, ultimate goal setiap manusia meninggal husnul khotimah, nanti di alam kubur bisa lulus ujian di sana dengan amalan yang kita bawa, pas dihisab kita juga bisa lulus ketika berhadapan sama Allah. Itu kan ultimate goalnya kita. Jadi begin with the end in mind, mulai dengan akhir. Nah, akhirnya itu apa? Saya benar-benar berharap, meskipun sebagai manusia kita beneran deh, kalau kita cuma mengharapkan amalan kita berat, karena itu benar-benar atas ridho dan kebaikan Allah. Jadi lagi-lagi kalau mau masuk surga, yang harus kita deketin ini siapa? Ya kita harus deketin yang punya surganya dong. Nah caranya gimana? Nah prosesnya tuh banyak, ayo dong. So many things you can do. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, duduk di sebuah majelis, cari guru, menghafalkan kitab. Ada banyak loh kitab-kitab yang kita belum tersentuh. Banyak hadis-hadis yang mungkin kita belum pernah dengar. Imam-imam kita yang sudah mengeluarkan ilmu yang begitu mahal banget. Udah kita anggurin aja. Ya terus gimana kita mau masuk ke ending yang paling besar itu? Kan ada bekalnya. Jadi semakin kita tahu kelemahan kita, ini teman-teman di sini sudah ada yang bisa bahasa Arab dengan fasih, kecuali jazakumullah khair, jazakillah khair, ukti, akhi, fiamanillah, kecuali semua kata-kata itu. Bisa bahasa Arab yang lainnya? Ana, ente, bahlul, enggak, itu enggak masuk. Itu enggak masuk. Ya Allah. Karena masih jauh, exactly. Ini ada yang lagi belajar, Masya Allah. Wani Piro serius lagi belajar, that's amazing. Susah apa gampang? Wani jawab deh. Susah. Ayo, siapa yang sedang belajar? Susah, belajar Arab susah. Ini aku sekarang lagi belajar Al-Quran, itu mau nangis-nangis. Tahu tanwin, tahu sukun, harokat, apa, aku cuma ini kenapa susah banget.
kemana aja aku waktu SD, SMP, SMA. Nah ini waktu yang terbuang dengan begitu aja. Sekarang umur 40 baru belajar Al-Quran. So that's why beneran deh, kita cuma bisa berharap bahwa Allah tuh kasihan sama kita. Dan Allah melihat bahwa kita sungguh-sungguh lagi pengen belajar, tapi belajar itu harus ada stepnya. Nggak bisa nih, aku mau belajar, mana? Udah dicari gurunya belum? Mana? Udah duduk di sebuah kelas belum? Bisa omdo doang. Perjuangannya di mana? Karena yang Allah lihat, itu bukan omongannya, tapi perjuangannya. Nah itu yang aku sedang pelajarin saat ini. Udahlah pokoknya susah bangun, aku duduk di kelas, susah aku catet, kok nggak masuk-masuk, berjuang. Berjuangnya seperti Ibnu Hajar ya, sampai dikatakan Ibnu Hajar, bapak-bapak itu ya, Masya Allah ya, ya Mbak, Masya Allah ya, apa namanya? Sharing kita kali ini, sesi kita kali ini gitu ya, Insya Allah semoga Allah berikan banyak pelajaran kepada kita. Kayaknya pasti teman-teman udah nggak sabar nih gitu ya untuk bertanya. Kita tanya jawab ya Mbak ya, biar ada sesi sharingnya gitu ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya boleh via chat ya, boleh juga dibuka mic-nya dan juga bisa langsung bertanya dengan menyebutkan nama. Oke. Ada yang mau bertanya nih? Mumpung kita bertemu dengan Mbak Dewi. Mbak Dina, asik. Aku langsung sapa aja. Ini banyak yang Mbak ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Kak Dewi dan teman-teman semuanya. Izin bertanya, kok deg-degan ya? Meskipun virtual ya, kan benar sama. Alhamdulillah ada rezeki bisa Zoom bareng sama teman-teman semua, sama Kak Dewi juga. Mau bertanya Kak, kalau misalkan ya, jadi sebenarnya saya pintu awal saya alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah itu di pas akhir-akhir kuliah gitu di Jakarta. Itu tahun 2018. Nah, benar-benar semangat banget ya ngejar ilmunya dan lain-lain. Nah, terus sekarang saya udah balik ke kampung saya di Purwakarta, Jawa Barat. Nah, tapi ngerasa gitu, imannya tuh bukan down lagi, tapi malah benar-benar terjun banget gitu. Atau Kak Dewi pernah nggak gitu ngerasain gitu, kalau dulu saya emang pas kuliah tuh kayak ngerasa gitu kalau di Jakarta naik gitu ya, tapi pas balik lagi ke rumah turun, nah sering banget kayak gitu. Terus sedih banget gitu kan, ibaratnya kalau di Jakarta ngejar sunnahnya, di sini boro-boro gitu kan ke sunnah gitu, wajib aja malah maksudnya kadang dinanti-nanti gitu. Nah, tadi mungkin pernah tadi saya itu juga ya agak terlambat, mohon maaf, sayang banget ilmunya. Cuman tadi sempat dengar juga kata-kata Kak Dewi yang tentang maksudnya kalau kita mau kejar surga, masa kita mau leha-leha gitu. Tapi kadang realitanya gitu Kak. Realitanya adalah leha itu enak. Gimana? Bener Kak. Maksudnya kadang kita susah banget gitu ya ininya gitu. Apalagi ya dengan sekarang gitu ya yang serba virtual gitu kan ya. Udah daftar kemana-mana tahu-tahu kadang lupa aja gitu kan gitu Kak, beda sama yang kalau misalkan kita ngaji langsung enak gitu kan, langsung kita bisa ada geraknya gitu jadi ingat. Nah kalau dari Kak Dewi sendiri
cara mungkin ya maksudnya biar naik terus gitu Kak. Karena kan kalau saya ngelihat Instagram Kakak mungkin seringnya memang pasti harusnya kita emang dikaitkan dengan Al-Qur'an gitu Kak. Karena kan itu pedoman kita gitu Kak. Ya Kak. Tapi apa sih fakirnya ilmu kita gitu ya Kak. Sangat fakir gitu kan. Malah petunjuk kita tuh malah kita belum paham gitu Kak. Selain dari itu dari Kakak sendiri tipsnya apa ya gitu Kak? Kebayang mungkin ya Kak. Insya Allah, Dina. Mudah-mudahan apa sih dengan ini bisa semangat lagi buat belajar ilmu lagi tentang agama. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tips jujur kali ya. banget sih kamu ya Dina ya, Masya Allah. I like it when people are honest gitu. Ya inilah kita manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang kalau dikasih fur dikit aja langsung maunya tiduran. Habis itu kita nonton dulu deh satu episode jadi 2 episode jadi keterusan. Tahu-tahunya lewat tuh semua waktu-waktu sholat. Again and again. Kamu nggak sendirian. Aku pun sampai hari ini dari 2012 sampai hari ini aku pun masih berjuang. Dan ini akan menjadi perjuangan sampai kita mati. Kenapa? Karena syaitan itu tidak akan diam. Ini musuh yang paling nyata untuk kita, yang mau kita gagal untuk nemenin dia nanti di neraka. So keep that in mind. Kamu mau masuk surga? Aku mau masuk surga. Dan untuk masuk surga, harganya mahal. Nggak mungkin receh, nggak mungkin. Orang-orang masuk surga nggak mungkin orang-orang receh. Orang masuk surga nggak mungkin dengan leha-leha. Kalau kayak begitu polanya, berarti semua orang masuk surga dong. Iya kan? Jadi surga murah dong. Gitu. Sedangkan kita paham banget bahwa ini adalah hal yang semua orang ngincer. Tapi nggak semua orang bisa meraihkannya. Pertama dia harus jujur. Bener nggak sih? Jujur deh. Benar nggak sih kamu benar-benar mau surga? Kalau mau, berarti kamu harus berjuang. Itu nomor 1. Jadi, ini hati kamu harus mantepin. Nggak bisa, gue harus berjuang. Berjuang melawan apa? Nafsu aku sendiri, tadi udah dibahas. Nafsu. Lalu apa lagi? Berjuang melawan syaitan. Tapi kita nggak kuat melawan syaitan. Syaitan tuh pintar. Pintar banget. Makanya kita butuh Allah. So always. Kalau kamu jujur, kamu nangis. Kamu bisa nangis di sini, kamu nangis di atas sedadah kamu. Minta ngobrol sama Rob yang menciptakan kamu, yang tahu semua kelemahan kamu, bilang, ya Allah, aku pengen berubah. Aku minta pertolongan kamu. One step at a time. Satu persatu. Subuh, kita berdoa, ya Allah, tolong. Aku cuma minta tolong supaya nanti zuhur aku bisa sholat on time. Dan aku bisa sholat dengan khusyuk. Dan aku mencintai untuk sholat. Minta. Kalau kamu nggak minta, mungkin Allah, ya udah, itu aja. Minta dan berjuang. Habis zuhur kamu minta lagi untuk asar. Minta lagi untuk nanti maghrib. Minta lagi untuk isya. Jadi ada dialog yang kamu, hubungan sama Allah kamu bangun. Karena nggak ada yang bisa nolongin kita. Kamu mau ke kiai, kamu mau ke ustadz, kamu mau ke duduk di kelas manapun, tapi kalau hubungan kamu sama Allah nggak kece, berat. Jadi kamu harus bangun hubungan spesial kamu sama Rob kamu. After that, kamu butuh ilmu. Nah ilmu, yang punya ilmu itu cuma guru-guru. Pewaris para nabi itu adalah ulama. Nabi itu nggak mewarisi kita emas dan perak. Nabi itu mewarisi kepada kita, nabi-nabi mewarisi ilmu. Dan semua ilmu itu ada nyata, bisa kamu pegang, bisa kamu baca. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu how-nya.
Gimana sih caranya? Nah, makanya kita butuh guru. Kamu harus cari guru. Aku pun berjuang dengan mencari guru. Gimana sih Kak cari guru? Minta lagi sama Allah. Ya Allah, aku mohon petunjukmu. Berikan sosok yang bisa mengajarkan aku ilmu dan agama yang benar. Nah, ketika kamu minta terus, minta sampai kamu dapat klik, oh ini ternyata guru aku. Pasti ada sign-nya. Klik, oh ini, oh aku maunya ke ini. Hati kamu itu Allah yang akan tuntun. Tapi kamu harus minta dan jujur. Nah, setelah kamu sudah melewati, punya connection dengan Allah, kamu punya connection, punya guru, sekarang kamu bisa tanya ada apa-apa. Ilmu ini tuh luas banget loh. Fikih untuk ambil air wudhu aja beribu-ribu pertanyaan. Untuk sholat, untuk mens, untuk menikah, untuk banyak banget. Nih Vira nih nanya terus gitu, seolah-olah aku tahu semua jawabannya. Kamu juga cari guru. Jadi kita harus cari guru, udah dapet gurunya, mudah-mudahan kita dapat nih ilmunya. Setelah itu kamu minta lagi sama Allah, ya Allah berikan aku lingkungan yang tepat. Karena lingkungan itu nih ya teman-teman, kalau menilai diri sendiri, kita lihat nih, ini teman-teman kita tuh kayak apa sih? Lihat aja teman yang paling dekat. Wah, ternyata teman paling dekat aku nyablak banget ya. Wah, ternyata teman aku paling deket tuh masih suka gosip. Berarti aku ada sifat itu loh. Karena aku menikmati. Bukan berarti kita ingin memusuhi orang-orang, enggak. Tapi butuh kita ada di lingkungan yang tepat, supaya nular tuh yang baik-baik. Coba kebayang deh. Dina, kamu hari ini lagi main sama teman-teman, itu hafalan 30 juz, ya. 30 juz ada di otaknya mereka. Itu sholat tepat waktu. Kamu lagi makan siang, ini lagi nggak bulan puasa ya, kita menghayal sedikit, tapi jangan kebablasan, jangan sampai pengen buka abis ini. Jangan, oke? Okay? Kamu ngebayang nggak? Kamu lagi duduk, tiba-tiba azan berbunyi. Itu teman-teman langsung nggak ada babi bu bebo, berdiri, kamu sholat. Kira-kira kamu akan terusin minum es campur kamu, atau kamu akan ikut berdiri dengan mereka? Pasti akan ikut berdiri. Itu sebegitunya dahsyatnya punya lingkungan yang tepat, karena akan menular. Dan bayangkan lagi, kita duduk sama teman-teman, bro, sis, tunggu dulu lah, kita kan udah lama nggak ketemu, kita habisin dulu, habis itu ada kafe juga tuh, kita ngopi, habis kita ngopi, ternyata ada tempat restoran satu lagi tuh, dessert, habis dessert baru kita sholat zuhur, tapi sholatnya baru jam 2.34. Terus gimana? Nular, semuanya nular. Jadi 3 poin ini yang coba kamu perbaiki deh. Hubungan sama Allah. Jaga yang wajib-wajib itu harga mati. Udah, mau masuk surga itu harga mati. Nanti sunah-sunahnya kita minta sama Allah. Tapi bangun hubungan sama Allah, semuanya minta dikuatkan, minta dilindungin dari godaan syaitan, minta untuk bisa mengendalikan hati dan nafsu kita, terus minta guru, terus minta lingkungan yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan harus semangat. Ingat, surga itu mahal. Nggak mungkin didapetin dengan hal-hal receh dan berleyeh-leyeh. Ya, selamat bergadang. Mulai hari ini kamu nggak boleh tidur lagi. Masya Allah. Semangat ya, insya Allah. Jadi kita tuh benar-benar butuh teman-teman ya, lingkungan yang memang mengajak kita gitu ya, akhirnya untuk bisa istiqomah ya di jalannya. Tetap semangat ya buat Mbak Dina ya. Insya Allah ya, Allah akan senantiasa membantu kita ketika kita memang sedang futur dan juga
satu sisi virtual itu cukup membantu kita, Mbak. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita bisa menghadiri kajian yang wow, jauhnya di mana, Mbak Dewi di mana, saya di mana, gitu ya, Mbak Dina di mana, tapi kita bisa ketemu di sini, gitu ya, dan mendapatkan semangat baru, tapi jangan sampai hanya bermodal semangat saja, karena semangat itu akan habis. Nah, sama kayak tadi Mbak Dina bilang gitu, kok di Jakarta mah semangat gitu ya, tapi saya pas pulang kampung jadi begini ya gitu. Ternyata kita butuh yang lain selain semangat ya, juga harus ada kesadaran agar kita senantiasa butuh kepada Allah. Dan tadi luar biasa ya yang disampaikan Mbak Dewi, semoga semakin menguatkan Mbak Dina dan teman-teman yang ada di sini. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana Mbak Dina? Mau ditanggapi dulu, Mangga? Ya, terima kasih. Jazakallah khair Kak Dewi. Jazakallah khair. Panitia. Barakallahu fikum. Semangat ya. Doain aku juga ya, karena aku juga punya PR yang sama. Iya, kita saling mendoakan ya teman-teman yang ada di sini, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang Allah ijabah gitu ya, yang Allah juga berfirman, bersabda melalui Rasulnya bahwa orang-orang yang berada di dalam satu majelis gitu ya, nanti mereka akan bersaksi gitu ya kepada kita gitu ya, kita menjadi saksi untuk teman-teman kita, untuk diri kita juga gitu ya, jadi kita sama-sama saling mendoakan agar Allah istiqomahkan sampai husnul khotimah. Oke. Nah, kita nggak boleh bersedih-sedih lagi, kita harus semangat, apalagi sekarang momen Ramadan, yang aduh bentar lagi ya, kalau saya lihat postingan Mbak Dewi, udah Ramadan keberapa ini gitu ya, sudah ke-18, tinggal 19. berapa hari lagi, 19 sekarang ya, sudah Besok, 19. Ya besok Allah. sudah 10 hari terakhir. Nah, betul. Ini waktunya kita buat gaspol kalau kata guru. Mantap ya, pokoknya harus bener-bener gitu ya di momen 10 hari terakhir ini gitu. Apalagi yang masih muda-muda ya Mbak Dewi ya, yang masih belum direpotkan dengan suami, insya Allah ya suami bukan repot ya, anak gitu ya, masih bisa mengejar malam Lailatul Qadar, kejarlah gitu ya, jangan sampai ditunda-tunda gitu, karena emang bener ngerasa ya Allah gitu ya, kalau sudah ada amanah yang baru tuh luar biasa ya, baca Quran aja harus kejar-kejaran gitu ya. Nunggu harus tidur dulu ya, nunggu harus lagi ngapain dulu gitu. Oke, ayo teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Apa namanya, selain dari Mbak Dina, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing juga terkait dengan hijrahnya? Boleh Kak aku sharing dari Happy? Boleh, ya. Manggil Kak Happy atau Bu Happy nih? Happy aja, nggak apa-apa. Happy aja, oke. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, aku baru aja hijrah pakai hijab. Ya mungkin awal Februari lah Mbak Dewi. Wow. Ya itu awalnya juga gimana ya? Saya mau nangis deh aku kalau mau cerita. Nangis saja, nangis. Keluarin air matanya. Aku tuh apa sih emosinya? Apa ya? Teman-teman aku tuh suka ngasih kayak sharing tentang hijab gitu kan. Oh, perempuan itu wajib pakai hijab gitu kan. Tapi semuanya mental gitu kan. Aku cuek gitu kan. Aku masih mikirin dunia, kerjaan gitu kan. Tapi aku berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu, maksudnya baik di mata Allah dengan banyak apa namanya, awalnya tuh ada teman yang yuk kita ikut kajian gitu kan, ya udah aku ikut kajian, aku berusaha ngikutin amalan-amalan yang disuruh gitu, kayak jalanin wajibnya, jalanin sunahnya, kayak sholat gitu. Dan ternyata Allah itu maha baik ya, harus berbaik sangat terus. Nah, triggernya itu aku pakai hijab. Waktu November aku divonis ada kayak tumor di perut. Aku kaget kan. Dilala kan aku
kalau dari kehidupan sehari-hari tuh aku tuh kayak rajin olahraga juga gitu kan. Kok bisa gitu kan, aku kena tumor gitu kan, aku kaget gitu kan. Tapi teman kasih support, kamu harus berbaik sangka terus kepada Allah, dibilang gitu kan. Mungkin ini jalan Allah ngasih kamu jalan yang terbaik gitu kan. Ya udah, aku tadinya tuh aku sempat, ya Allah kenapa aku sih yang kena gitu kan, aku tuh sampai serem gitu kan. Ya aku juga tahu kan setiap manusia pasti akan meninggal gitu ya Mbak Dewi ya. Cuma kan aku tuh masih banyak dosa, masih banyak kayak banyak perilaku yang masih aku harus perbaikin gitu loh. Masih belum ada nanti kalau aku dipanggil tuh apa sih yang aku bawa gitu kan. Belum ada apa-apanya gitu kan. Makanya aku berdoa terus, ya Allah kalau bisa berikanlah aku kesempatan gitu kan untuk bertobat, memperbaiki dosa-dosa ya gitu kan. Akhirnya setelah itu aku berdoa terus, semoga tumor yang aku hadapi ini, maksud penyakit yang aku hadapi ini hanya tumor yang kayak miom gitu, bukan yang nggak ganas ya. Iya, aku tuh sampai bernazar, ya Allah kalau misalnya Engkau memang memberikan aku kesempatan untuk bertobat, berbuat baik gitu kan, aku akan menutup auratku. Ya udah, setelah aku dioperasi tuh bulan Januari akhir, alhamdulillah Mbak Dewi, ternyata tumor aku nggak ganas dan emang sih besar gitu loh, 21 cm pokoknya pas aku lihat besar sekali tumornya gitu kan. Aku tuh sampai kaget, alhamdulillah ya Allah Engkau Maha baik, Kau berikan kesempatan aku untuk bertobat dan memperbaiki semua dosa-dosa masa laluku gitu kan. Kan orang pernah berjanji, maksudnya aku baca Allah tuh Maha Pengampun ya. Segala dosa kalau kita mau serius, Allah pasti akan mengampuni. Makanya aku ya udah, setelah itu aku berhijrah untuk berjilbab. Tapi di dunia pekerjaan itu aku sampai bingung pas lagi pertama kali aku masuk kerja, pas lagi aku mau berangkat kerja, ya Allah aku bisa nggak ya nih, soalnya kan lingkungan kerja aku kan kayak ini semua ya Mbak Dewi. Aku kan agak-agak ngeri, semua orang nggak pakai hijab gitu kan. Aku agak ngeri. Bismillah, aku sebelum berangkat kerja tuh aku berdoa semoga ada jalannya gitu loh, maksudnya kayak ownernya aku, kayak teman-teman sekitar aku bisa menerima aku gitu kan dengan perubahan yang aku hadapi gitu kan. Ya udah, pas aku masuk kerja, aku masuk langsung berubah penampilannya, dia bilang gitu kan. Ada bos aku, iya aku berjanji sama Allah gitu kan, kalau aku penyakit aku ini tidak bahaya, aku janji akan menutup auratku, aku bilang gitu. Nah kebenaran kan emang rata-rata bos aku kan di luar bukan muslim gitu ya. Oh ya udah, itu kan emang janji kamu, maksudnya itu untuk urusan kamu dengan Tuhan kamu, dia bilang gitu. Ya udah gitu pas aku ketemu sama owner aku, maaf ya aku pakai hijab, saya bilang gitu. Oh no problem, itu urusan kamu dengan Tuhan kamu, dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Aku bilang alhamdulillah lingkungan aku bisa nerima aku gitu. Dan aku ya senang aja gitu kan. Akhirnya yang maksudnya kita kebayangnya susah banget gitu ya Mbak Dewi ya, kebayangnya dengan aduh ntar kalau aku pakai jilbab nanti gimana, lingkungan aku bisa nerima apa enggak gitu kan. Pasti aku masih mikir dunia sih ya Mbak, maksudnya aku kan kerja, nah bukannya yang munafik ya Mbak, maksudnya kita perlu pemasukan uang gitu kan, perekonomian. Nanti kalau aku pakai hijab nanti gimana, pokoknya mikirnya ngejelimet banget gitu kan. Ya udah pas lagi, ya Allah maha baik sih sama aku ya Mbak ya, maksudnya ya kita banyak berdoa, banyak meminta gitu kan, pasti ada aja jalannya gitu kan. Insya Allah ya jalannya ya kayak gitu. Masalah itu saya kesini adem, jadi nyaman di hati gitu kan, jalaninya juga ya udah gitu. Jadi ternyata itu juga ya itu Mbak sharingnya aku. Ya gitu Mbak, aku ya berhijab ya gitu, ada prosesnya. Orang udah kasih kayak sharing, kalau pokoknya perempuan wajib berhijab bla 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 bla, cuma semua mental.
pas lagi ditegur sama Allah dengan segala kayak gini, baru oh ya Allah, udah ditegur tapi Allah masih aku kesempatan, ya Allah maha baik banget sama aku gitu. Dari situlah aku ya udahlah, aku udah menetapkan diri untuk berhijrah gitu. Masya Allah, Mbak Happy, seneng banget denger sharingnya, kuat banget loh, it's so powerful. Itu ya, Allah maha baik, manusia itu maha jelimet. Maha jelimet. Dan ini indahnya dalam agama kita. Untuk Mbak Happy bukan orang yang sakit satu-satunya. Bahkan di forum ini ada teman kita yang juga sakit yang cukup keras. Dan Masya Allah. Dan saya pengen sharing juga untuk teman-teman di sini bahwa ini agama saking kerennya. Ini hadis Muslim, tidak seorang Muslim tertimpa sesuatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi Mbak Happy, sakit kemarin itu, tumor itu sayangnya Allah loh. Kan kamu minta, aku mau gugur ini semua dosa-dosaku. Ini di dalam agama Islam, Allah memberikan kesempatan untuk kita-kita yang tidak mengeluh, yang ikhlas dengan takdirnya Allah. Berat. Guys, tumor itu berat, cancer itu berat, immune system itu berat. Untuk ibu-ibu yang hamil itu berat, hidup dan mati. Dan banyak sekali yang punya ujian-ujian yang berat. Tapi Allah itu tahu, nih untuk si A, bisa nih dia ngelewatin. Ini untuk si B nih, bisa. Ini Allah kan yang ciptain kita ya. Jadi Allah maha tahu siapa yang bisa dan siapa yang tidak bisa. Siapa yang akan berubah karena takdir Allah. Ini Mbak Happy, ini rezeki mahal banget Mbak. Iya benar Mbak Dewi. Banget. Harusnya orang-orang tuh iri dengan apa yang Mbak Happy dapat. Karena nggak semua orang dapat itu. Tapi ini adalah takdirnya Mbak Happy. Nah sekarang gimana caranya Mbak Happy terus on track? Gimana caranya kita terus istiqomah? Alhamdulillah, yaitu ya, Allah memberikan lingkungan lagi-lagi meskipun non-muslim. Tapi Masya Allah ya, kalau non-muslim yang benar-benar open dan baik, dan karena banyak lagi teman-teman kita, saya nggak tahu di sini atau enggak, mereka nggak boleh kerja dengan hijab. Langsung di-cut. Ada. Banyak. Suami-suami yang tidak suka melihatnya pakai istrinya berhijab. Banyak. Dan semua orang pasti punya ujian di kotaknya masing-masing. Nah, ini salah satu contoh hari ini kita dengar langsung dari Mbak Happy. Mudah-mudahan Allah menjaga Mbak Happy. Allah terus istiqomahkan Mbak Happy di jalan ini. Depannya semakin baik, semakin lancar, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin baik agamanya, semakin berkah ilmunya, bisa diamalkan lebih baik lagi. Kita kan selalu ada level naik lagi, sampai insya Allah nanti kita semua nih, ini kita semua endingnya adalah husnul khotimah atau enggak. Karena puncak seorang muslim itu bukan puncaknya kita Indonesian Idol, bukan puncak naik-naik gunung yang tinggi, bukan. Puncak sesungguhnya adalah ketika nafas terakhir, kamu, saya, kita semua bisa mengucapkan La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak gampang. Mungkin buat kita apa sih susahnya 2 kalimat itu? Setiap hari juga gue ucapin kok pas lagi tayatul. Enggak guys, enggak. Sini kita belum pernah mengalami sakratul maut, tapi yang kita pelajari dari ilmunya adalah itu adalah momen yang paling sakit, momen yang paling berat. Nabi-nabi kita pun juga mengatakan, this is painful, sakit.
Nah, orang kalau lagi sakit, banyak yang tabrakan, kita lihat panik apa enggak? Histeris apa enggak? Teriak-teriak, lupa diri. Banyak banget kasusnya. Nah, gimana caranya kita bisa husnul khotimah? Minta sama Allah. Lagi-lagi setiap kita sujud, ya Allah, jauhkan aku dari api neraka, dari siksa kuburmu, matikan aku dalam husnul khotimah. Minta. Karena kalau nggak gitu, wow. Jangan lupa, pas kita lihat malaikat, wujud yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, shock apa enggak? Bisa jadi kita terkejut-kejut, gimana kita mau ngomong kalimat itu? Harus dilatih dan harus diminta. Udah, wallahu alam. Kita nggak tahu siapa yang di sini nanti akan husnul khotimah, tapi yang pasti kita semua berjuang. Karena lagi-lagi kita mulai dengan endingnya. Endingnya apa sih? Endingnya kita mau masuk surga. Bismillah, semoga Allah jaga semuanya yang ada di sini. Bismillah, bismillah ya Allah. Kami mohon pertolongan ya Allah. Semangat Mbak Happy. Nanti sharing-sharing lagi ke teman-teman lainnya kalau ada kajian. Ya, makasih banyak Mbak Dwi. Amin. Makasih ya Mbak Dewi. Barakallah. Semangat ya Mbak Happy dan juga teman-teman yang lain yang di sini yang mungkin juga ingin sebenarnya berbagi sama kita ya Mbak Dewi ya gitu untuk cerita, tapi ternyata waktu nih ya yang membatasi kita. Dan entah kapan lagi kita bisa berkumpul. Jadi perbanyaklah berdoa gitu ya saat kita berkumpul di majelis ilmu, karena kata Allah disitulah doa yang tidak akan tertolak ya, yaitu diantaranya di majelis-majelis ilmu. Ya, untuk Mbak Dewi Sandra, saya dan tim mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas kesediaannya hari ini, berbagi sharing dengan kita dan saling menguatkan. Semoga apa yang sudah Mbak Dewi sharing dan teman-teman di sini sharing bisa kita gunakan, ya, bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Maaf aku potong, untuk Mbak Dina sama Mbak Happy boleh kontak ke Mbak Rani atau Mbak Rani nanti yang akan japri ya. Rani ada di sini kan? Rani Casmala ada dong. Nanti kita mau kasih hadiah dari doa ya Mbak. Semoga berkenan untuk Mbak Dina dan juga Mbak Happy. Makasih banyak, Masya Allah, makasih Mbak Dewi. Sama-sama. Dipakai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat kepada Mbak Happy dan Mbak Dina ya. Insya Allah nanti dikontak sama timnya dari Mbak Dewi. Ya, sebelumnya itu ya Mbak, jazakumullah khairan katsir atas kesediaan yang berbagi cerita dan sharing di acara kita gitu ya, talk show kali ini tentang visi hijrah. Jadi kita sama-sama sepakat ya, kita butuh visi dalam berhijrah gitu, dan juga di mana kita harus tetap semangat, dan di mana istiqomah itu akhirnya hingga kita husnul khotimah ya, sama seperti yang tadi disampaikan Mbak Dewi. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang husnul khotimah. Yang bisa kita lakukan hanya terus berusaha dan berupaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, sepertinya forum kita ya bisa kita tutup, dan juga terima kasih atas room ngaji gitu ya, dan juga support dari MT Khairatun Nisa, Yuk Ngaji Cibubur dan Cibubur Mengaji, dan Ummah Bubi ya. Dan juga terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman yang ada di sini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.